Penularan COVID-19 di Lampung kian mencemaskan. Pada hari Selasa 27 Juli 2021, rekor baru kembali tercatat di Lampung yang terdapat 7 wilayah berstatus zona merah COVID-19, yakni Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Sementara 9 wilayah lainnya berstatus zona oranye COVID-19. Penetapan zona resiko penularan COVID-19 itu dilakukan oleh tim Satgas Pusat. Dari data Dinas Kesehatan Lampung terakhir, jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung telah mencapai 32.316 orang, dengan 1.908 pasien COVID-19 meninggal dunia, dan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 24.776 orang. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, mengatakan tingginya penularan COVID-19 ini juga dampak dari pelaksanaan vaksinasi di Lampung yang masih rendah. Pasokan vaksin COVID-19 di Lampung oleh pemerintah pusat masih sedikit. Lebih dari 5 juta orang di Lampung belum disuntik vaksin COVID-19. Insya Allah begitu vaksin datang, kami juga segera mendistribusikannya ke semua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kami juga berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak lama untuk mendistribusikannya langsung ke puskesmas ataupun tempat-tempat yang dilaksanakan vaksinasi. Untuk menangani pasien COVID-19, Dinas Kesehatan Lampung telah mengoperasikan 19 rumah sakit umum daerah dan 17 rumah sakit swasta yang tersebar di Bandar Lampung. Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah seluruh Lampung untuk pasien COVID-19 sebanyak 1.101 unit dan masih tersisa 332 tempat tidur yang kosong. Di rumah sakit swasta, total terdapat 842 tempat tidur, namun tinggal menyisakan 127 tempat tidur yang belum terpakai. Kapasitas tempat tidur pasien COVID-19 yang penuh umumnya terjadi di rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Yukum Medical Center, Rumah Sakit Mitra Husada, dan Rumah Sakit Surya Asih. Untuk kapasitas tempat tidur yang masih tersedia ada di seluruh rumah sakit umum daerah. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Puskesmas Iring Mulyo di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro lockdown selama 3 hari, mulai Selasa sampai Kamis atau 27 hingga 29 Juli 2021. Penutupan sementara terpaksa dilakukan setelah 11 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas positif terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Metro telah menginstruksikan penutupan sementara itu dan selanjutnya melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan fasilitas puskesmas. Pada Selasa siang, kondisi di puskesmas tampak sepi. Di pintu depan ditempel pengumuman penutupan sementara yang terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ke masyarakat dan tenaga kesehatan lain. Ditutup untuk sementara sehubungan dengan adanya 11 nakes puskesmas yang terpapar COVID-19. Penutupan puskesmas ini bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dari klaster kantor. 11 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 itu seluruhnya mengalami gejala ringan dan sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Iring Mulyo Metro Timur untuk sementara dialihkan ke puskesmas lain. Aris Susanto melaporkan dari Kota Metro. Sudah 3 pekan diterapkannya PPKM darurat hingga level 4 di Kota Bandar Lampung, warga kini mulai memborong berbagai obat dan vitamin untuk menunjang imunitas tubuh. Namun tingginya permintaan kini berimbas pada semakin langkanya obat dan vitamin. Seperti terpantau di beberapa apotek di wilayah Jalan Hasanuddin dan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung pada Selasa siang. Bahkan beberapa vitamin dan suplemen seperti Zegavit, Becom Z, Becom C, Imbus,
Force, dan vitamin sudah langka hingga tidak lagi tersedia di apotek. Langkanya ketersediaan obat dan vitamin penunjang imunitas diakui pengelola apotek karena tingginya permintaan untuk meningkatkan stamina di masa PPKM level 4. Kelangkaan juga karena kurangnya pasokan dari produsen. Yang susah itu seperti kayak Zegavit, terus Bionicom Zinc itu susah, agak susah, sudah tidak ada sih. Itu obat apa? Obat vitamin untuk daya tahan tubuhnya. Untuk imun ya? Ya, imun tubuh itu meningkatkan daya imun. Mungkin karena dalam pandemi ini meningkat, mungkin habis itu. Bisa dia. Sudah berapa lama Mas? Sudah sebulanan atau bisa? Oh, sejak diberlakukan PPKM? Iya, sejak diberlakukan PPKM itu. Warga juga terus mengeluhkan langkanya ketersediaan obat dan vitamin apalagi di masa pandemi saat orang membutuhkan suplemen tubuh. Mereka meminta pemerintah lebih perhatian dan menjamin supaya stok obat-obatan aman. Berapa hari? Vitamin itu udah hampir 1 minggu loh. 1 minggu? Iya, ini kosong banget ini. Tahu nggak Pak penyebabnya susah kalau vitamin? Ya kita kurang tahu ya, karena kita masyarakat ini butuh betul sih ya. Mulai langkanya obat dan vitamin itu diharapkan pengelola apotek juga tidak terus terjadi. Sebab mereka juga selalu kebingungan mencari jika ada warga yang membutuhkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian besar sektor usaha terdampak oleh pelaksanaan PPKM. Tidak luput juga dialami oleh para sopir angkutan kota atau angkot di Bandar Lampung. Pelaksanaan PPKM membuat usaha mereka kian terpuruk. Selama pelaksanaan PPKM, para sopir angkot mengeluhkan kondisi nyaris tidak mendapatkan uang meski telah bekerja seharian. Seluruh pusat perbelanjaan dan mal tutup sehingga tidak ada lagi masyarakat yang naik angkot menuju tempat itu. Adanya penyekatan jalan selama PPKM juga membuat mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk membeli BBM mobil yang dikemudikannya karena harus menempuh perjalanan lebih jauh menuju akhir rute yang dialihkan melalui jalan alternatif. Harusnya sih kalau mau disambat boleh lewat ya. Makanya kita untuk mengantarkan penumpang dengan benar baik ya kan. Ya kalau jadi penyekatan begini mau bilang apa lagi, kita nggak bisa kemana-mana, paling muter jalannya. Turunnya pendapatan para sopir angkot sudah terjadi sejak seluruh sekolah mulai menerapkan KBM daring akibat pandemi COVID-19 pada Mei 2020 lalu. Para sopir angkot kehilangan pelanggan penumpang dari kalangan siswa sekolah. Mereka kini masih bertahan dari pelanggan penumpang penjual sayur di pasar dan warga yang menuju pusat keramaian seperti mal dan pusat perbelanjaan lainnya. Para sopir angkot di Bandar Lampung meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang pelaksanaan PPKM level 4 setelah berakhir pada 2 Agustus mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.